lagi di Mulas FM. Nah, di episode kali ini kalian masih ditemenin sama aku dan juga Ica. Yap. Tapi Ya, di segmen yang berbeda. Kelihatan kan sekarang kita lebih kayak lebih macet, santai. Kita ya. hari ini nggak akan ngundang-ngundang lagi Tamu gitu. Cukup berdua aja. Nah, kasih tahu tidak segmennya apa? Kasih tahu. Kasih tahu. Iya, kasih tahu. Oh, nama segmen kita kasih tahu. Kalian nggak tahu, kita kasih Tahu. Ya, jadi segmen kita kali ini adalah segmen kasih tahu biar kalian jadi tahu. Tapi kita mau kasih tahu apa nih? apa ya? Film dong. Film. Oke, langsung aja Cek, kita kasih tahu Film. Jadi kali ini kita bakal ngasih tahu ke kalian buat rekomendasi lah lebih tepatnya gitu ya, film-film yang review film yang mungkin udah pernah kita tonton ya, ataupun yang belum ya, kalian di rumah yang belum nonton film ini. Langsung aja kita rekomendasikan. Film yang pertama nih, J, di rumah. Kita mulai dari film favorit J yang pertama. Oke. Jadi siapa dulu yang Ica? Soalnya kita tuh ada versi kita masing-masing gitu ya. J dulu aja deh. Aku dulu. Aku punya satu film yang mungkin bakalan bikin kalian tuh nangis seguk-segukan karena Yap. Apa tuh? awal aku nonton film ini baru juga kayaknya satu scene awal aku tuh udah kayak nangis gitu, kayak Ya ampun, kasihan banget. Iya, film. gue tuh gak bisa digedein. Apa nih, apa? Jadi film ini judulnya Surat Kecil Untuk Tuhan. Iya. Tapi bukan yang tentang yang Kanker Dindahau. Bukan Oh yang iya itu. iya Ini tuh diterbitkan atau dipublikasikan Iya. pada tahun 2007 tanggal 23 Juni. Nah, film ini tuh Surat Kecil Untuk Tuhan yang dimainkan atau diperankan oleh Bunga Citra Lestari Dan Joe Taslim. Oh iya itu yang soal dua anak Yang udah yatim piatu yang dieksploitasi sama seseorang yang diperankan oleh Lukman Sardi. Oh iya. Jadi menurut aku sih film itu fix film paling sedih yang pernah aku tonton. Kenapa tuh? Karena di film itu tuh diceritainnya ini sedikit aja ya biar nggak spoiler juga buat yang belum nonton. Jadi film ini tuh si Angel sama Anton, adik kakak, mereka udah yatim piatu dan mereka tuh awalnya tinggal sama bibinya, sama omnya. Cuman omnya itu kayak nggak suka mereka tinggal sama mereka, sampai mereka tuh berpikiran untuk keluar dari rumahnya. Iya. Nah, di perjalanan keluar dari rumah, di perjalanan dia mencari tempat tinggal yang layak daripada rumah omnya itu, mereka bertemu sama Om Rudi yang diperankan oleh Lukman Sardi ini. Siapa tuh si Om? Si Om Rudi tuh yang mengeksploitasi anak-anak jalanan buat kerja sama dia. Gitu. Mereka tuh dieksploitasi, disiksa sampai kalau misalkan pulangnya telat tuh, wah itu tuh kayak, dah aku gak kuat. Iya. Terus kenapa kamu ngasih tahu ke sahabat Mulas dan kenapa mereka harus nonton film ini? Karena menurut aku film ini tuh unik banget buat kalian kakak beradik yang masih berantem. Nah, kenapa tuh? Kan aku juga suka gitu. Suka gitu kan? Ya, kita kayak banget. adik kakaan berantem masalah sepele. Kalian tuh belum tahu di luar sana masih ada kakak beradik yang gak seberuntung kita. Iya. Yang emang harus saling menitipkan satu sama lain kayak si Anton dan si Angel ini. Sampai klimaksnya tuh Anton dan Angel tuh terpisah gitu. Pokoknya sedih banget endingnya, kalian harus nonton. Yap. Dan informasi nih ya dari film ini, katanya awal mulanya tuh si produser tuh meragukan Joe Taslim untuk berperan. Nah, kenapa tuh? Karena beranggapan produser tuh Joe Taslim itu seorang aktor ini kan, apa namanya? Laga. Ya, Nggak cocok. Yang nggak cocok gitu ya. Tapi pas aku nonton aja kayak, wah gila ini Joe Taslim. Bagus jadi banget. ya ini film pertama dia bukan sih main drama atau ada lagi yang main? Kurang tahu ya itu. Kayaknya Jangan baru kayak ya. itu dong, Ca. Kan aku jadi nggak tahu. Kirain ada di situnya. Nah gitu. Jadi si Joe Taslim ini tuh berperan sebagai Martin. Jadi bukan Anton. Nah, takutnya ada yang salah pengertian. Joe Taslim tuh berperan sebagai Martin, pacarnya Angel di
masa depan gitu, yang mencari keberadaan Anton tuh kemana, karena kan mereka kaget terpisah. Ada apa nih? ya gak tau Terpisah gitu. Terus di film ini juga menariknya tuh lagu-lagu anak-anak, contohnya Nila Bobo tuh dibikin versi Choir-nya. Choir itu apa sih? Kayak ini paduan suara gitu. Oh iya Enak banget. Kayak waktu aku nonton aja kayak ih sekeren ini gitu soundtracknya aja. Iya, berarti kita harus nonton ya. Harus nonton. Rating Je. Ratingnya menurut aku ini tuh film yang emang bikin aku tuh nangis banget. Jadi ratingnya aku kasih 9,5 di 10. So mantap. Kalian Oke. nggak percaya sama aku? Harus nonton. Harus buktiin sendiri, atau buat yang udah nonton juga nggak apa-apa, tonton lagi aja, daripada karena film yang berkualitas itu nggak akan habis bosen buat ditonton terus-terus. Bener banget. Oke, jadi itu genrenya drama ya, Je? Drama, karena aku paling suka berdrama. Gitu. Kan aku juga punya satu film drama nih, pasti Apa, Jaja Ja? juga suka. Apa? Teman Tapi Menikah 2. Itu yang kalau Jaja tadi nangis gara-gara nonton film itu, aku nangis karena nonton film itu. Dan bikin aku jadi apa ya? Menjadi ibu. Enggak, Ingin nikah sama teman. enggak bisa gitu dong. Jadi bener-bener nangis karena menurut aku jadi ibu tuh susah. Jadi Bener banget. ibu dan ayah itu susah karena pas lagi hamil itu ternyata susah banget. Jadi mulai dari ngontrol emosi pas lagi hamil, ngontrol sakit-sakit badan gitu kan. Kalau lagi hamil kan suka sakit-sakit badan, Kram perut gitu ya. iya benar. Jangan dong Jadi nanti gitu. Jadi itu tuh kayak iya percintaan juga, tapi dengan apa ya? Jadi itu tuh percintaan. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari situ gitu. Jadi kayak harus saling pengertian gitu. Kalau yang nikah muda, menurut aku Lebih ke film yang mengedukasi orang yang akan menikah untuk mempersiapkan diri. Iya, buat nih yang sekarang yang baru lulus SMK udah ngebet banget pingin nikah. Dari video dari Jaja kan ya. Iya rencananya, tapi doinya juga nggak ada. Siapa tahu dia yang minat. Ya jadi menurut aku nih dari film ini tuh jadi bikin kita tuh ngerti nikah tuh nggak semudah itu. Bener banget. Nggak karena kita punya pacar terus pingin cepet-cepet nikah, nggak kayak gitu kalian. Dari film ini tuh dikasih tahu kita kalau nanti udah nikah tuh susah. Iya. Itu kayak gimana gitu. Itu Teman Tapi Menikah 2 ya. Iya, bener banget. Sequel dari Tapi Menikah 1. Lanjutan dari film pertama yang Ayudianya tuh diganti jadi Mawar Eva. Tapi itu keren banget sih. Nggak masalah. Iya. Nggak ada masalah banget. Mawar ataupun yang sebelumnya itu siapa? Vanessa sama-sama bagus ya aktingnya. Iya, cuman menurut aku pribadi suka sama Mawar. Karena feel-nya tuh dapet aja gitu. Drama cantik bisa nyanyi, aduh Mawar. Dan ini film itu dan filmnya ini disutradarai oleh Rako Prijanto yang tayang pada Februari 2020. Didasari sama kisah nyata Ayudhya Bing Slamet sama Dito Percussion. Si Dito ya. Kayak ya maksudnya itu. Iya. Aku juga pernah nonton itu dan abis itu kayak Ngahulang itu apa ya, Je? ngelamun ya. Ngelamun kayak ya berarti nikah tuh tidak semudah apa yang aku bayangkan gitu ya. Iya. Dan apalagi udah misalnya nih yang Jaja kan suka bucin ya. Aku bucin sama siapa, Cak? Sama Ardhito Pramono. Oh amin. Ardhito kontak. Jadi di sini tuh kayak harus lebih mengerti sama pasangan gitu. Pokoknya keren banget, kalian harus nonton film ini sela-sela gabut. Iya. Ratingnya menurut aku. Ratingnya Cak, menurut kamu berapa? Rating menurut aku 9/10. Sama aku juga sih waktu nonton ratingnya 9/10. Keren banget. Pokoknya terus yang bikin aku kaget tuh waktu adegan yang ini yang si Dito itu bawa temen-temennya Iya. ke hotel ya. Iya, Allah. itu. Kayak nggak gini kan nanti aku kalau nikah gitu. Semeledak itu kalau marah. Dan menurut aku yang jadi cewek pun yang suka marah-marah, tapi kalau ngelihat kayak gitu tuh jadi kesel juga ya. Iya kayak wow, amazing. Iya gitu.
Nah, next ya, Ca. Siapa sih yang nggak tahu sama lagu ini? Apa nih? Lagu Secukupnya Hindia yang putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri komitmen lama yang itu Ya. salah satu soundtrack dari film yang juga nggak kalah meledak dari film-film sebelumnya tadi. Apa tuh? Nanti kita cerita tentang hari ini. Siapa sih yang nggak tahu? Oh iya itu booming banget ya kayaknya. Siapa yang nggak tahu sama Abang Kale? Aduh, Adito Pramono. Punya aku. Apa ini? Apa nih? Film yang tayang di tanggal 2 Januari 2020 ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko yang merupakan salah satu satu-satunya film enggak begitu. Yang merupakan film pertama keluarga yang disutradari sama Angga Dwi Mas ini. Jadi Mas Angga Dwi Mas ini baru pertama bikin cerita tentang keluarga tuh di film ini. Cerita tentang hari ini yang diangkat atau diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh penulis Marcella F.P. Oh jadi dia yang nulis? Iya, dia nulis terus diadaptasi sama Mas Angga ini. Nah, yang garis besarnya film itu tuh menceritakan tentang rahasia. Jadi setiap keluarga itu punya rahasia masing-masing. Mulai dari ayahnya yang berusaha kuat untuk keluarganya, dan ibunya yang menutupi luka di masa lalu karena harus kehilangan kembaran si Awan. Ini siapa yang jadi Awannya teh? Oh iya. Rachel Amanda. Hati-hati jangan spoiler. Oh iya. Ya pokoknya gitu, tentang ibunya yang harus ini, terus anak pertama yang harus dipaksa kuat untuk anak-anaknya. Ya bener banget, itu relate banget sih sama kehidupan zaman sekarang. Film itu relate banget buat keluarga-keluarga zaman sekarang tentang anak kedua yang selalu diasingkan dan tidak terlihat kan ya. Iya. Soalnya banyak teman-teman aku yang anak kedua tuh sering curhat kayak, aku tuh kayak di rumah tuh misalnya cuma disuruh beberes aja gitu. Kayak nggak pernah didengerin apa keluh kesahnya. Dan si anak bungsu yang nggak bisa bernapas di hidupnya sendiri, kayak overprotective gitu. Iya bener banget, kayak yang pertama dikasih tanggung jawabnya besar, yang kedua ya udah gitu, yang ketiga overprotective sampai nggak bisa bernapas di hidupnya sendiri, sampai dia tuh nggak bisa nentuin impian dia tuh apa. Karena menurut aku setiap anak tuh punya apa ya, dunianya sendiri dan orang tua tuh harus mengerti, ya nggak sih? Iya, karena menurut aku itu udah jadi takdir setiap orang gitu. Maksudnya udah jadi pilihan hidup orang-orang gitu. Kita nggak bisa maksain itu ya, walaupun orang tua. Tapi menurut aku nggak usah terlalu maksain gimana gitu ya. Nah di film ini itu tuh dibungkus disatuin semuanya tuh jadi film yang emang menarik banget sih menurut aku. Soalnya kayak kalau misalkan kita nonton film ini, kita tuh kayak langsung terjun langsung ke keadaan nyata gitu. Karena kita sendiri kan yang mengalami gitu kan ya. Pokoknya jadi ini tuh kan drama keluarga gitu, drama keluarga. Jadi, tapi ini ngebosenin gak sih? Enggak, menurut aku sumpah kayak kita tuh dipaksa berpikir. Tapi bukan yang susah kayak aduh ini film bikin ribet, enggak. Kita dipaksa berpikir buat plot twist, tau gak sih? Iya. Akhirnya tuh plot twist gitu. Rame banget, menurut aku recommended banget buat kalian yang pengen nonton sama keluarga nih. Ini recommended banget. Ajak mama, papa gitu kan ya. Nah, rating dong. Nangis bareng. Ratingnya menurut aku 9 dari 10. Wow, soalnya cukup besar juga. Rame banget. Aku nangis di film ini karena kayak gila sih, filmnya bagus banget. Iya, sedih banget ya. Yap. Terus kayak yang juga booming karena soundtracknya kan, apalagi yang Hindia itu secukupnya. Udah lanjut nih, ini tadi udah nemuin 3 dong. Oh ya, 3 aku sama 2, Ica 1. Dan selanjutnya juga masih soal drama-drama. Nih aku suka banget sama film ini. Siapa sih yang nggak tahu soal Bumi Manusia? Kayak ini tuh udah ada di mana-mana, yang kalian nggak mungkin kan, apalagi fans-fansnya Iqbal sama Mawar nggak mungkin nggak tahu banget sama film Bumi Manusia ini. Jadi ini tuh Bumi Manusia itu adalah
film drama biografi sejarah tahun 2019, disutradarinya itu sama Hanung Bramantyo dan tayang 15 Agustus 2019. Jadi ini tuh kayak menceritakan drama percintaan, tapi juga nyerita drama percintaan latar belakangnya tuh sebelum kemerdekaan. Jadi ini tuh Ada Belanda-Belandanya. drama percintaan orang-orang sebelum merdeka. Jadi settingnya juga semuanya, rumah-rumahnya lucu zaman dulu tuh kayak gini. Kalau nggak salah itu syutingnya di Jogja bukan sih? Iya, Ya, di salah satu kawasan yang aku pengen kesana ya. iya, Ada dong yang ngajak aku ke sana. iya. Ya ajak juga boleh komen. Jadi itu tuh, jadi menurut aku film ini tuh nyeritain soal apa ya, pribumi yang diinjek-injek. Jadi dari percintaan ini tuh, percintaan Minke atau yang diperanin sama Iqbal sama Analis itu yang diperanin sama Mawar Eva. Jadi mereka berdua itu Kayak nggak sehaluan, bukan nggak sehaluan. Beda. iya, jadi mereka itu Beda latar belakang keluarga. percintaan yang timbul dari dua orang yang berbeda. Ya emang berbeda kan? Berbeda. Maksudnya Iya, latar berbeda. latar belakang yang Si berbeda. Minke itu pribumi Minkenya asli. itu pribumi asli dan Analisnya itu anak dari orang Belanda, Yang menikah. orang Eropa Belanda, nggak menikah sebenarnya. Yang tadi nikahin ya? Iya, dan ini juga kayak ngangkat apa ya, Nyai. sejarah Iya. dulu. Kan soalnya si mamanya Analis ini diperannya Nyai kan? Iya, Nyai. Itu tuh sebutan buat wanita-wanita yang atau sebutan-sebutan wanita yang apa ya, melakukan pergundikan. Gundik itu kayak apa ya, Ji? Kayak istri yang gak sah. Jadi biasanya praktek masyarakat di mana cowok itu Coba itu apa, Cak? jadi gundik itu kayak istri yang gak sah, tapi itu tuh kayak udah Iya. apa ya, udah Kayak ya udah biasa. Dan Nyai itu kayak dia tuh kayak, maksudnya fasilitasnya kan banyak pasti karena dekat sama orang Eropa, tapi dianggap sama masyarakat itu kayak moralnya tuh rendah banget gitu karena jadi simpenan yang Belanda itu. iya orang-orang Belanda itu. Pokoknya ini filmnya keren banget. Sedih banget sih waktu yang harus berpisah. Nah itu apalagi aku nangis juga di situ. Ya walaupun ini filmnya 3 jam, menurut aku 3 jam 180 menit, tapi menurut aku ini nggak bosan. Cuman apa ya, kadang filmnya masih loncat-loncat. Maksudnya menurut aku nggak fokus gitu. Oh, alurnya tuh kayak maju mundur banget. Enggak, alurnya tuh kayak jadi tiba-tiba gitu. Jadi ini tuh kan berfokusnya sama percintaan Anli sama Minke. Jadi yang ada yang lain yang nggak terlalu detail gitu diceritainnya di sini. Buat rating Berapa? 9/10 lagi. Wajib banget ditonton. Biar kalian juga nggak cuman sekedar tahu percintaan, tapi juga bisa tahu gitu zaman penjajahan dulu tuh kayak gimana. Zaman-zaman cewek-cewek di Indonesia tuh tidak diperlakukan dengan baik. Iya, bener banget. Karena iya sih, emang sih di film itu tuh cewek-cewek Indonesia tuh wah, Kayak dia kayak barang aja gitu. kayak barang yang bisa ditukar-tukar dan permainkan, guys. Jadi buat yang sekarang masih suka mempermainkan Iya, dia emosi. cewek ya, stop. Ya Udah. Tapi Lanjut. kalau menurut aku rating, aku boleh ngasih rating. Oh iya, udah nonton 8/10 karena emang sih kata Ica bener banget yang gak fokus filmnya. Tapi kamu guys. Tapi rame. Next ada siapa sih yang nggak tahu? Kamu Milea ya? Aduh, ini film favorit aku juga. Ini kayaknya Dilan? favorit semua orang. Dari tadi Tadi dia jadi Minke, sekarang dia jadi Dilan. Dilan. Emang Iqbal tuh ada di mana-mana. Ya. Jadi ada Dilan 1990, Dilan 1991 dan yang terakhir Milea.
Suara dari Dilan. Suara dari Dilan yang disutradarai oleh Ayah Pidi Baik dan juga Fajar Bustami. Nih, diangkat dari novel berjudul sama karya Pidi Baik. Ini tuh kayak mengisahkan, siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Iya, kayaknya Hampir semua tahu yang mengisahkan tentang anak SMA, percintaan anak SMA yang relate banget sama kehidupan kita. Iya, gitu. iya. Bagian Bucin-bucinnya tuh ya ini cocok banget. Si Iqbalnya tuh tapi beda J. Yang ke satu iya lucu-lucu, Nah, tapi yang kedua nangis gue nonton itu. jadi harus banget ditonton ini ya kayaknya. Iya, harus banget. Nah, di film yang Dilan 1090 tuh emang mengisahkan tentang pertemuan si Dilan sama Milea kan ya, Caya? Wah, itu gemoy parah sih filmnya, kayak bahagia gitu ya. Itu kayak bisa buat para fuckboy, tutorial mendekati cewek. Ini cocok banget ya. Jadi kalian jangan pakai strategi yang udah basi dan klasik yang mendekati cewek ya, para fuckboy juga. Ya curhat. Nyoba enggak ya. Tapi menurut aku tuh film Dilan ini tuh kayak dari film Dilan 1090, Dilan 91 sama Milea tuh kayak apa ya, perjalanan cinta setiap orang tuh sama, kayak awal tuh bertemu manis-manis di Dilan 1090 bukan Dilan kan dari Dilan 1990 ke Dilan 1991 tuh beda banget kan, yang asalnya manis-manis terus pas di 91-nya tuh kayak galau waktu si Mileanya diputusin. Iya, benar banget. Nah, yang ketiga dari sudut pandang Dilan yang emang kadang kita tuh cewek tuh gak pernah mau tahu di sisi cowoknya tuh kayak gimana kalau menjalankan hubungan. Nah, dari Dilan yang 1990 ini kan judulnya Dilan, yang nyeritainnya tuh Milea. Nah, yang pas judulnya Milea yang nyeritainnya Dilan. Gitu. Sampai nih ya, film ini tuh membuat semua cewek tuh halu punya pacar kayak Dilan. Bener gak sih? Termasuk iya ya. Padahal Mileanya gak jadi sama Dilan tuh. Iya, padahal. Tapi kita tuh kayak aku pengen punya pacar Dilan. Dilan juga milih-milih banget. Maksudnya nggak ke aku gitu kan, milih-milih ya. Gitu. Nah, terus yang paling unik ini mah pengalaman pribadi ya. Yap. Di film Dilan ini, di kehidupan aku tuh kayak, tau nggak sih, percintaan aku teh kayak diinin sama film Dilan. Pertama, apa aku tuh? nonton sama cowok yang ini. Yang curhat dia. Putus, segala kemudian putus, udah nonton itu. Terus yang Dilan 1091 beda lagi orangnya. Beda orang. Sama pacar yang baru. Iya, bagus. Kita putus lagi. Terus yang terakhir Milea, aku nonton sendiri di rumah. Kasian ya. Jadi, tapi emang gitu, emang siklus percintaan itu kayak gitu kan, sesuai sama filmnya, sesuai sama quotes Dilan. Yang mana? Kita semua tuh akan berpisah, entah menikah. Yang pacaran itu bakal putus, entah menikah atau berpisah. Dan aku milih untuk berpisah. Nah, informasi unik sebelum di Dilan 91 ini, di film Dilan yang 91, sang sutradara sempat mendapat ancaman terkait salah satu karakter penting nih, Cak. Yaitu karakter Mas Hardi yang bakalan jadi suaminya Milea. Nah, katanya si pendukung atau pembaca novelnya, kalau misalkan si Mas Hardi itu nggak sesuai sama yang di novel, bakalan membakar bioskop. Ngakak kan? Oh serius sih ya? Ada tuh yang kayak gitu. Ada di salah satu artikel aku baca kayak, wah, kalian pembaca amazing sekali. Serius tuh kayak gitu? Iya. Terus ada juga informasi penting di Dilan 91 juga, Iqbal menurunkan berat badannya hingga 12 kilo biar mendalami peran sebagai Dilan. Mantap. Totalitas. Iya, benar. Dan Vanessa-nya juga rambutnya sambung waktu yang di 91. Soalnya kan rambutnya udah jadi pendek. Memang ya kalau jadi artis itu harus totalitas tanpa batas. Iya, benar banget. Nah, ngomongin totalitas sama batas, ini sama banget kayak filmnya. Bentar, Cak, ratingnya dulu. Astagfirullah, lupa. Menurut aku ratingnya yang Dilan 90 dulu, itu tuh 8/5/10. Karena emang rame ya.
rame banget. Yang 91 tuh 9/10 karena aku tuh ngerasain sakit hatinya banget. Nangis nggak? Nangis karena aku selalu mendalami apa yang aku tonton, guys. Ya kita nangis terus ya. Iya, film nangis yang pertama. Emang dia drama anaknya. Nah, yang Milea tuh aku kasih 8/10 juga. Kalau menurut aku sih Berapa? sama deh kayaknya semuanya. 8,5/10 Semuanya. Iya. Karena ini juga menurut aku emang ada sih beberapa yang apa ya, lebih lengkap di novel. Nah, Tapi bener ini banget. emang gak jauh beda gitu dari novelnya. Bener Udah banget. cocok. Terus latarnya juga ngambil di kota kita ya. Iya, Kota bener banget, Bandung. kota kesayangan kita itu. Sayang banget. Ya Allah, gemoy itu waktu pas adegan ya yang viral lah yang kamu Milea ya. Bukan, aku milih di Bukan. Milih di jajanan SD. SD. Jadi lapar. Lanjut, Ca, ada film apa lagi? Nah, soal totalitas tanpa batas, aku juga mau ngasih tahu ke kalian, film bukan drama, tapi ini genrenya tuh psychological thriller Amerika yang pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Todd Phillips dan diperankan oleh Joaquin Phoenix. Siapa lagi yang nggak tahu ini film Joker? Kamu pasti tahu kan, ini tuh film yang ya ini booming banget sih. Ini sebenarnya film anti-hero, tapi ini tuh keren banget. Ini film yang durasinya 2 jam lebih 2 menit. Jadi ini tuh nyeritain Arthur Fleck yang dia itu mengalami sindrom kayak sindromnya itu, tahu nggak sempat nama sindromnya itu adalah sindrom pathological laughter yang dia idap itu. Jadi dia itu suka ketawa terbahak-bahak gitu tanpa kontrol. Oh, Jadi dia mau nangis juga tapi ketawa. oh, Jadi ini tentang kayak film apa ya, film psikologi gitu kan. Joker tuh kan diibaratnya jahat. Padahal sebenarnya dia itu orang baik yang menjadi jahat karena dijahati. iya bener banget itu film ini. Jadi buat kalian yang suka ngejahatin orang, kalian tuh bisa mengubah pola pikir dan mental seorang. Ya bener itu dia. Jadi nyeritain kehidupan Joker gimana gitu bermulanya asal dia yang apa ya, yang diperlakukan tidak adil. Jadi dia kayak ya muak aja gitu, dia nggak punya teman, dia nggak punya ya teman cerita gitu ya. Satu-satunya teman cerita yang dia punya tuh cuma ibunya. Dan Karena nanti ibunya tuh meninggal. ibunya tuh adalah segalanya, guys. Ibu tuh adalah segalanya. Iya. BTW, dari film Joker pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kebully gitu kayak Joker juga? Kayak pernah dibully nggak gitu? Iya pernah lah. Pernah bully secara, ingat gak sih zaman SD itu kan, zaman SD tuh suka Dibully. dilekin, Iya, diledekin. dilekin. Oh, yang ini Tahu gak guys. sih dilek? Iya Gitu. gitu. Jadi bukan diledekin, iya. tapi Terus apa? sebenarnya itu juga masuk ke bully ya. Iya, Masuk ke karena setiap orang tuh beda-beda kan pemikirannya. bully. Ada juga yang didelekin naon sih gitu kan. Ada juga yang didelekin kayak langsung aku salah apa. Iya itu. Nah, iya. Iya kayak gitu. Emangnya terus ngapain juga ya anak SD ngedelekin ya? Ya Allah. Kamu nggak tahu kan waktu SD tuh, zaman SD Gak apa-apa. Kita sharing aja ya. iya, waktu SD tuh zaman-zamannya kalau yang sirik, yang ke sekolah pakai tasnya bagus Kamu ingat gak sih tas ini? itu. Koper. Oh iya, Ini doang. koper-koper Barbie yang Ah, sekolah pakai koper-koper Barbie Iya. itu. Iya, Sidik itu kan? banyak banget. Ah, sidik kan. Terus gimana? Ya jadi suka diledekin gitu kan, didelekin gitu. Ih kok baru nggak gimana ya? Kayak apa sih gitu? Ngurusin hidup orang gitu kan ya? Emang sih. Jadi merasa sombong gitu loh. Nah, ya ngerti. Mm. Kalau aku juga pernah aja waktu SD sama lagi. Wah, ini mah usapin dong. Ya kenapa? Jadi, aku tuh pernah dibully sampai sekelas tuh nggak nemenin aku. Ya pun curhat lagi. Ya lanjut. Gara-gara Tahu ada satu kenapa? orang. Yang ngebulinya Jangan dong, nanti nonton bahaya. Buat yang ngebully JJ, Lihat aku sekarang
biasa Low aja. Jadi aku tuh dibully gitu ya kayak Joker, tapi nggak jadi kayak Joker gitu. Enggak, ini Joker di itu soalnya ditendang-tendang gitu. Kalau aku tuh lebih ke verbal, sampai di sosmed yang ngebully aku tuh di keluar-keluarin. Ya, Bayangin anak SD digituin, dan emang kesikis akunya juga beda, Cak. SMP aku tuh jadi kayak yang ada orang yang nyakitin aku bakalan lebih jahat. iya, karena kalau kita dipukul kita bisa dikompres. Iya. Tapi kalau lewat kata-kata, hati kita dipukul nggak akan sembuh. iya. Nah itulah amanat dari film Joker, Cak. Sebenarnya itu jadi kayak perspektif gitu kan sih. Bisa Bener. orang yang disakitin tuh bisa jadi orang jahat atau jadi orang baik. Menurut aku tuh kayak gitu. Ada juga yang mikir kayak udah lah gitu, aku juga berusaha baik gitu ya sama orang yang udah ngebully aku, tapi ada juga kan yang nggak bisa, mereka tuh nggak bisa kayak gini ke aku gitu. Enggak, iya. Karena itu pilihan mereka, nggak apa-apa. Buat kalian yang suka ngebully atau dibully, boleh banget nonton ini, tapi ambil positifnya aja. Iya, karena ini tuh bener-bener kelam, moodnya juga apa ya, moodnya kebawa banget, suasana Joker yang gila. Ini dapat banget karena sinematografinya tuh keren banget menurut aku. Dari iya? moodnya, shootnya, menurut aku ini keren. Ratingnya berapa, Cak, menurut kamu? 9,5/10. 9,5/10. Boleh dijajah kalau penasaran soal psikopat. Nanti jadi psikopat gimana? Oh iya, itu dia. Soalnya aku gampang terpengaruh, guys. Kamu suka ngerasain gak sih kayak abis nonton film tuh kayak kebawa aja perasaannya udahnya ngulang, terus kayak Ngelamun. film sedih jadi kebawa sedih. Iya, bener banget kayak tadi film-film sebelumnya, Dilan ataupun Melea. Apalagi nontonnya kan di bioskop kan. Nah, Udahnya tuh jangan udah Maya, mood kita teh terbawa, AC dingin. Malu deh. iya, jadi pas udah film tuh kan ada kredit ya. Langsung Iya. ada kredit gitu kan. Di saat orang-orang lain udah pada beranjak dari kursi buat langsung keluar, aku tuh kayak diem dulu gitu, Je. Tadi bener gak sih ceritanya kayak gini? Kayak Harusnya nggak gini. harusnya Dilan tuh sama Milea aja. Nah, gitu. Bener banget. Aku juga suka gitu, Cak. Diam udah nonton. Bukan diam mikirin filmnya. Diam, aku kesini sama siapa ya? Aku lupa aku kesini sama siapa ya? Dia mah Bercanda sayang. Nah, next film yang juga ngehits di kalangan remaja, Hello Salma dan Dear Nathan. siapa Yang sih nggak yang tahu. nggak tahu itu film si ganteng? Ya, Jeffrey Nicole Nicole. jodoh orang ya. Jodoh orang. Jadi Hello Salma ini adalah lanjutan sequel gitu dari film Dear Nathan yang sama-sama diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Eriska Febriani. Nah, Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan. Nah, menurut aku sih film ini cocok buat kalian yang lagi gimana ya, pacaran bucin tapi ragu gitu. oh ya, Gimana ya, kayak ada geningan ada gini ya. ada tuh ya. Kita punya banyak translate nanti buat Jaja ya. Iya. Ada yang lagi di fase hubungan yang aku tuh nggak tahu itu mau dibawa kemana. Kayak mau dibawa kemana? Skip. Mau dibawa kemana karena kayak kita sama-sama berbeda gitu. Oh iya. Berbeda haluan. Nggak haluan ya, berbeda aja gitu. Kayak kan nih ya, kayak Salma yang diperankan oleh Amanda Rawules dan Jeffrey Nicole yang memerankan Nathannya sendiri itu kayak beda kan. Kayak Nathan tuh anak yang berandalan yang kayak broken home juga, kayak hancur lah gitu ya hidupnya, sedangkan Salma iya bener kan hidup. Tadi aku ngomong hidup. Jadi beda gitu ya, sedangkan Salma yang emang sama papanya juga diprotektifin banget, anak pinter banget juga Salmanya, berprestasi. Jadi mereka tuh bingung di tengah-tengah hubungan mereka tuh bingung kayak aku tuh baik buat ini tuh hubungannya baik tapi sama-sama saling menyakiti gitu. Oh iya. Iya. Oh, karena sebelumnya waktu di Dear Nathan tuh mereka udah pacaran ya? Udah pacaran. Pas di Hello Salma, kalau nggak salah ada salah satu masalah yang membuat mereka tuh bingung kayak ini lanjutin atau enggak gitu.
Oh iya. Cocok banget buat kalian yang bucin able. Iya. Jadi AJJ. amanatnya apa nih? Amanatnya buat kalian yang sedang ngebucin, Iya. aku hanya ingin menyampaikan Jadi juga pengen gitu. ya Allah. Itu udah aku tuh udah mau sesenjaan gitu ya anak ini ngomongnya. Buat Iya. kalian yang selalu yang sedang berbucin dia dengan pasangannya, selalu berpikirlah positif ke depannya untuk hubungan kalian. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif yang ada di otak kalian tuh membuat kalian tuh berpisah dengan sia-sia. Ratingnya menurut aku Quotes JJ. nanti ditulis aja ya karena tadi ngomongnya udah kecengklak. Ratingnya menurut aku 8/5 yang Hello Salma, yang di Nathan tuh 7. 8/5 dari 10, yang di Nathan tuh 7 dari 10. Ya benar. Ada lagi film? Ada satu film yang ini tuh mengundang imajinasiku masa kecil. Aku tuh suka nonton film kartun karena menurut aku film kartun juga nggak kalah sama film action karena film kartun tuh kayak apa ya, menggambarkan hal-hal yang nggak bisa diperanin gitu loh, kayak imajinasi fantasi Si fiksi gitu. masa kecil. Gak semua film kartun itu cuma buat anak kecil, ada juga film kartun yang Buat anak gede. buat orang dewasa juga masih buat bisa ditonton. Apa tuh, Cak? Judulnya Song of the Sea. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh film drama animasi tahun 2014, disutradarai dan diproduksi oleh Tom Moore. Nah, film ini tuh nyeritain kayak mitos Celtic tuh kayak Celtic itu Eropa Barat, daerah Eropa Barat gitu, soal manusia yang kalau di darat makhluk yang kalau di darat itu jadi manusia, kalau di laut itu jadi anjing laut. Nah, kenapa aku suka banget sama ini? Ini tuh kayak film masa kecil yang grafiknya keren banget deh pokoknya. Ratingnya tuh menurut aku 9/10. Ah, nanti aku mau nonton. Oh, tadi kan kata Ica itu bisa hidup di darat dan di air. Iya. Buaya dong. Buaya darat. Buset. Fuckboy. Oke, yang Fuckboy terakhir. dong. Terakhir masih ada nih ya, film. Siapa sih yang nggak tahu film bebas adaptasi dari film Oh, Korea, iya. Sunny, yang disutradarai oleh Riri Rija, yang menceritakan tentang 6 sahabat yang mempunyai cerita menarik berlatar tahun 90-an. Oh iya, yang diperaninnya sama Sheila. Iya, itu Sheryl Snapia, Sheryl Snapia. sama Maizura dan yang lainnya. Itu menurut aku filmnya bagus banget dan juga worth it buat kalian yang sahabatan. Iya. Karena setiap suka kan kayak kalian tuh sahabatan tapi punya latar belakang yang berbeda juga. Iya, pasti. Punya masalah antar sesamanya juga gitu ya. Itu worth it banget buat kalian yang emang sahabatan able banget gitu. Sahabatan able itu kamus baru jadi ya, kalau ada able gitu. Kamus baru aku. Jadi ini tuh informasi tentang film ini tuh Mira Lesmana dan Riri Rija ini langsung ditawari untuk mengadaptasi film ini oleh rumah produksi dari Korea, CG Entertainment. Mereka mengaku penggemar film Ada Apa Dengan Cinta gitu. Jadi waktu Riri Rija ke Busan, kalau nggak salah ke kota Busan Korea, mereka tuh langsung ditawarin untuk mengadaptasi film ini. Oh, jadi film ini tuh dibuat karena ada tawaran itu ya? Iya, karena itu. Terus yang berbedanya dengan Sunny, film ini tuh melatar belakangi tahun 90, sedangkan Sunny itu tahun 80-an. Oh iya. Iya, benar banget. Dan Indonesia merupakan negara keempat yang mengadaptasi film ini. Sebelumnya udah ada Jepang, Vietnam, dan Amerika Serikat. Wow, keren juga ya. Terus yang paling wow-nya banget, Apa tuh? film bebas ini menggunakan 30 titik lokasi untuk pengambilan gambar. Banyak banget. Serius. Sumpah, rame banget. Pokoknya buat kalian yang sahabat able banget, kalian wajib banget nonton film ini. Undang teman-teman kalian ke rumah kalian. Hayu guys, kita nonton film bebas, udah direkomendasiin sama Ngulas FM. Yap. Langsung aja ya ditonton, karena soundtrack-soundtracknya juga enak banget. Ratingnya menurut aku 9/5/10 karena worth it. Itu guys, sampai pengen meninggal nontonnya. Jangan dong. Iya, jangan.
Jangan dong, kalau ditembak dia mau. Oh iya, gitu Ca. Jadi film-film yang udah kita rekomendasiin, yang pertama tuh ada tadi ada Selanjutnya Untuk Tuhan, ada kemudian Dilan, ada nanti kita cerita tentang hari ini, Teman Tapi Menikah, ada Bumi Manusia, ada Joker juga, Kalau Salma, dan yang terakhir Bebas tadi. ya. Film kartunnya Song Iya. the Sea. Terus itu kita rekomendasiin buat kalian-kalian yang lagi mager dan bosan banget di rumah nih. Langsung aja buka Netflix atau iFlix. iFlix, I- View. Ya, Ada View, nggak sih? iya ada View. Iya. Ada View. Langsung aja cari film ini karena worth it banget. Buat kalian yang mau juga direkomendasiin filmnya nih, kita rekomendasiin, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Iya, bener banget. Atau bisa juga langsung DM ke adminnya IG Multimedia 11 di @mm11bdg. Atau juga followers kita yang lagi nonton bisa Iya, langsung boleh, aja langsung DM DM aja di IG kita. Di @raadevika_. Dan aku Jasmine Hasna _ langsung aja DM, Kak aku mau dong nanti segmen kasih tahu selanjutnya pengen Iya. ngebahas ini langsung kita kasih tahu, Cus aja langsung just aja. Jangan lupa kalian subscribe di like IG YouTube-nya, Mulas FM, like juga, komen dan share. share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Atau juga kalian bisa langsung follow aja MM11BDG dan juga follow SMK kita tercinta @info.smkn11bandung. Oke, see you di next segmen selanjutnya. Dadah. Dadah.